Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait asam karboksilat. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas terkait efek substituen pada keasaman asam karboksilat. Asam karboksilat itu gini, COOH ya. Dia sifatnya sama seperti alkohol. Karena asam karboksilat kan terdiri dari gugus penarik elektron ya, gugus EWG. Ketika dia banyak gugus penarik elektron, itu akan meningkatkan keasaman dari asam karboksilat. Sifatnya sama seperti alkohol gitu. Dan semakin asam jika banyak EWG, itu yang pertama. Terus misal ada sesuatu, anggapnya seperti rantai gini, dan dia itu dekat sama gugus fungsi asam karboksilat, dia juga semakin kuat asamnya, jadi semakin dekat. Ini yang pertama. Terus yang kedua itu semakin dekat karboksilat gitu ya, dia bakal semakin naik keasamannya gitu. Dan semakin elektronegatif juga, atau semakin elektronegatif ya kan, dia akan semakin asam juga. Langsung saja kita ke contoh. Lihat contoh yang ini. Oke, di sini apa yang berbeda? Oke, yang pertama di gambar yang ini, perhatikan gambar yang ini. Dia tidak memiliki gugus penarik elektron, sehingga pKa-nya jauh lebih besar. Sedangkan kita lihat pada gambar 2, dia memiliki gugus penarik elektron, Cl. Loh, bukannya Cl itu EDG. Sebenarnya Cl itu adalah EWG. Tapi dia juga bisa masuk ke EDG. Kenapa? Karena di EDG dia sifatnya mendeaktifkan gitu. Jadi dia kalau untuk pengaruh ortopara dan segala macam itu, dia masuknya ke ortopara, jadi Cl. Tapi dia tidak mematikan cincin, karena keasamannya Cl itu lebih rendah daripada NO, daripada COOH dan segala macam, sehingga dia masih include ke EDG walaupun sifatnya itu mendeaktifkan. Tapi jika kita bandingkan keasamannya, dia juga masuk ke EWG. Oke, itu. Oke, lanjut ya. Hanya sebagai intermezzo saja. Oke. Di sini ada Cl dan di sini nggak ada Cl, cuman ada H. Sehingga keasaman yang dia memiliki suatu EWG, artinya Cl dia punya suatu EWG, akan meningkatkan keasamannya. Meningkatkan keasaman artinya pKa-nya kecil gitu ya. Meningkatkan keasaman artinya pKa-nya kecil dan sebaliknya. Oke, kita bandingin lagi sama gambar yang ketiga, yang dimana gambar ini punya 2 gugus dikloro ya. Dia punya 2 EWG. Semakin banyak juga akan semakin meningkat keasamannya, sehingga antara nomor 2 dan nomor 3 keasamannya lebih jauh asam yang nomor 3, karena dia punya 2 EWG. Dia punya 2 EWG di sini. Kita bandingkan lagi pada gambar nomor yang keempat nih ya, gambar yang keempat. Di sini dia punya 1, 2, 3. Dia punya 3 EWG. Sehingga apa yang terjadi? Keasamannya jauh lebih asam. Ketika dia jauh lebih asam, berarti pKa-nya lebih kecil ya. pKa-nya lebih kecil dan dia lebih asam. Oke. Itu untuk EWG. Yang ketiga, semakin elektronegatif. Itu contohnya seperti gambar dan 1 sama 2. 1 dia nggak punya EWG, dia H cenderung elektropositif ya kan. H itu cenderung elektropositif, dia cenderung bermuatan positif. Sedangkan Cl di sini, Cl itu muatannya negatif, sehingga dia elektronegatif. Ketika dia elektronegatif, otomatis keasamannya lebih
tinggi daripada yang si elektropositif atau si H ini. Sehingga 2 lebih asam daripada 1 gitu. Oke. Lalu kita akan bahas selanjutnya adalah semakin dekat. Misal aku punya suatu contoh ya, CH2 CH2 lagi OH gitu kan ya. Sini aku kasih Cl. Terus yang gambar kedua aku punya CH3 di sini, terus aku ada C di sini, aku kasih Cl di sini ya. Terus ini CH2 sama COH. Dan yang ketiga CH3 CH2 CH Cl COOH. Oke. Dari ketiga gambar ini kita bisa perhatikan bahwa jarak menentukan keasaman juga. Pada gambar pertama, walaupun dia punya EWG ya, dia punya Cl, dia punya gugus penarik elektron, tapi letaknya Cl ini kan jauh daripada si COOH ini, si gugus fungsinya ini, si karboksilatnya ini, sehingga keasamannya jauh lebih rendah. Keasaman jauh lebih rendah, pKa-nya itu sekitaran 4,52an gitu. Sedangkan yang nomor 2, gambar kedua, ketika kita bandingkan dengan gambar nomor 1, agak lumayan dekat tapi tidak sepenuhnya dekat. Masih anggapannya masih jauh lah. Masih jauh, sehingga bisa dikatakan 2 itu lebih asam daripada 1 dan pKa-nya itu sekitar 4,05. Dan kita lihat di gambar nomor 3. Gambar nomor 3, gugus EWG-nya sangat dekat ya, sangat dekat pada gugus karboksilat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pKa gambar nomor 3 adalah yang paling asam, sekitaran 2,86. Jadi faktor-faktor efek substituen itu yang pertama, dia punya EWG ya, ada EWG. Terus semakin dekat dengan gugus fungsi, lalu ada semakin elektronegatif. Itu adalah faktor keasaman pada asam karboksilat. Sebaliknya, jika kita kembali pada misal gugus pendorong elektron atau namanya EDG, dia itu malah menurunkan keasaman ya, malah turun keasamannya gitu. Gugus EDG kan kayak CH3 ya, alkil gitu. Terus yang ada pasangan elektron bebasnya itu NH2 ya, NH2 itu. Yang kayak gini-gini dia malah menurunkan keasamannya gitu. Dan tidak dipengaruhi oleh panjang rantai alkil. Jadi kalau misal dia paling panjang itu dia belum tentu paling asam gitu, bukan ya. Jadi panjang rantainya itu tidak pengaruh ya, tidak pengaruh jika kita memandang ini dengan EDG gitu, tidak pengaruh. Misal punya suatu contoh, suatu asam karboksilat, dan di sini ya saya kasih X gitu. Nah, X di sini jika kita gunakan EWG misal kalau nggak Cl, Br, kalau nggak itu CHO ya, atau benzyl CHO atau NO2 gitu. Ketika kita menggunakan ini, dia akan mendeaktifasikan sehingga dia akan lebih asam gitu. Senyawa ini akan lebih asam ketika senyawa satunya di X ini, posisi para yang X-nya ini mengandung gugus EWG. Tetapi lain hal ketika senyawa X ini dia mengandung gugus EDG, dia malah keaktifan cincinnya menguat sehingga tidak terlalu asam gitu, atau keasamannya akan berkurang gitu.
Oke, keasamannya akan berkurang. Oke, kenapa saya pilih posisi para di sini? Karena posisi para itu, ya para kan 1,4 atau gini, para ibaratkan gini, ya kan 1,4. Dia itu bebas dari halangan sterik, ya. Halangan sterik itu kayak misal di sini, terus ada sininya. Ini namanya halangan sterik. Ini halangan sterik. Jadi di posisi para itu nggak ada di situ. Makanya lebih mudah mengetahui tingkat keasaman atau penurunan tingkat keasaman jika kita mereplikasikannya pada posisi para. Karena posisi para itu tidak ketergantungan pada halangan sterik. Jadi posisi para itu tidak ada halangan sterik. Dan yang kedua, untuk mencegah interaksi antar molekul, ya misal ini bukan posisi para, misal orto. Ini kan ada sesuatu, ini kan ada interaksi. Jadi untuk mencegah interaksi antar molekul satu dengan yang lainnya, kita menggunakan posisi para. Itu untuk melihat bagaimana tingkat keasaman sesuatu molekul, biasanya seperti itu. Bagusnya di posisi para. Oke, untuk mempermudah memahami lagi, bisa dikerjakan soal yang ini. Disuruh milih mana yang lebih asam gitu. Misal ini atau ini atau ini. Ini atau ini. Pilih yang mana yang lebih asam, mana yang memiliki keasaman yang lebih kuat, intinya seperti itu. Ingat lagi elektron negatif ya. Elektron negatif berarti urutannya F, Cl, Br. Berarti F itu paling kuat dan I itu paling lemah. Cl dan Br adalah tengah-tengah. Oke. Sekian video untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.